Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan berbagi di mana tumbuhan ini menggagalkan kita yang mempunyai penyakit ini akan gagal untuk dioperasi di rumah sakit. Nah, kebanyakan orang tidak tahu bagaimana cara untuk menggagalkan orang yang mengalami penyakit ini untuk gagal operasi. Berikutnya teman-teman jangan skip ya. Saya akan memperkenalkan tumbuhan ini yang ada di pinggir jalan. Tidak semua orang tahu untuk mengenal atau mengetahui tentang rumput ini, bahwa rumput ini sangat berguna. Jadi teman-teman, saya akan memperkenalkan tumbuhan ini yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Terutama kita sangat penting sekali untuk mengetahui tumbuhan ini, bagaimana dimana keluarga sesama kita perlu ketahui tumbuhan ini ya, rumput yang dianggap liar ternyata manfaatnya sangat besar. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa dukung video-video saya, dukung channel saya supaya saya bisa berbagi tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat ya, dimana tumbuhan ini ya, kalau kami kasih nama kangkung cabut ya, kangkung liar. Oke, check it out ya. Kita cari di mana tumbuhan ini ya. Saya akan memperkenalkan. Nah, ini dia. Mana ya? Kalau di kamera. Oke, kita lihat baik-baik. Nah, ini biasanya kita menemukan di pinggir jalan. Ya. Nah, tetap setia untuk menonton, saksikan. Nanti saya jelaskan apa manfaatnya dari tumbuhan ini. Cari, nah ini jalan raya. Tidak semua orang tahu tentang tumbuhan ini, tentang manfaat dan khasiatnya. Cari ya lagi. Nah, ini dia. Lagi dan lagi. Sabar. Nanti saya akan jelaskan apa manfaatnya pada tubuh kita. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang manfaat pada tubuh kita. Nah, rumput ini, tumbuhan ini, kalau kami kasih nama tumbuhan ini kangkung liar, ya, kangkung liar. Lihat batangnya, di dalamnya ada ruang udara atau kosong, dan buahnya atau bunganya seperti ini ya. Daunnya memanjang dan mudah dipetik, tidak keras batangnya. Nah, seringkali kita menjumpai
di kalangan masyarakat atau yang di desa ataupun yang di kota, kita seringkali mengalami penyakit yang ujung-ujungnya ke rumah sakit untuk operasi ya. Kalau namanya operasi itu di rumah sakit, kalau kita tidak mempunyai kartu BPJS, tentunya sangat mahal kalau dioperasi ya. Tetapi dengan tumbuhan ini manfaatnya sangat luar biasa. Nah, penyakitnya apa? Ya. Kebanyakan kita mengkonsumsi, pada umumnya ya, masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri, kebanyakan orang sangat menyukai yang tentang yaitu tumbuhan yang bernama rica ya. Kalau dalam rica itu mengandung biji-bijian, kemudian ada biji jambu yang kita konsumsi ya, kadang-kadang dari makanan-makanan yang kita konsumsi, dan akhirnya kita mengalami suatu penyakit. Itu penyakitnya adalah usus buntu. Nah, kebanyakan kalau kita pergi dari rumah sakit, kebanyakan orang mengalami atau mengadakan suatu operasi ya. Kalau operasi itu mahal ya. Kiranya dijauhkan sama penonton, teman-teman yang sedang nonton ya. Nah, yang dinamakan penyakit itu adalah usus buntu, yang pada akhirnya kita akan operasi. Kalau usus buntu tanda-tandanya sakit ya, sakit pohon perut ya. Kita tidak bisa lagi bergerak, terlalu banyak bergerak. Kalau terlalu banyak bergerak pastinya sakit, dan pastinya kita istirahat karena kita mengalami penyakit usus buntu. Tetapi dengan tumbuhan ini, rumput ini bisa menggagalkan kita operasi ya, operasi usus buntu. Nah, kalau namanya operasi itu sangat mengerikan, tetapi dengan tumbuhan ini menggagalkan operasi usus buntu. Nah, kita cara penggunaannya, ambil tumbuhan ini secukupnya, kemudian kita rebus ya, kita rebus segenggam ini atau lebih, silakan teman-teman. Kalau ada di daerah kalian, nah ini kangkung liar ya, silakan mencari tumbuhan ini. Apabila ada keluarga, teman dalam sekampung, tetangga yang mengalami usus buntu, sampaikan kalau tumbuhan ini bisa menggagalkan untuk operasi. Kita rebus ya, kita rebus 2 gelas menjadi 1 gelas ya, atau sebanyak mungkin 4 gelas menjadi 2 gelas. Kita rebus supaya getahnya di dalam dia akan memang benar-benar keluar ya getahnya. Kita langsung sebegini, kita jangan lupa kita cuci ya, kita cuci langsung kita cemplungkan dalam wadah. Nah, setelah itu kita rebus dan kita dinginkan. Setelah dingin baru kita saring. Kita saring pakai tapis-tapis supaya supaya bersih ya saringan airnya. Setelah itu kita minum ya, pagi dan sore. Kita minum pagi dan sore. Nah, setelah kita minum ada reaksi ya, perut kita kayak masuk angin lah begitu. Nah, reaksinya kita minum, jangan sampai ya, saya mengingatkan kita kalau di rumah ya, kalau kita minum ini kita harus dekat-dekat kepada namanya WC ya.
kamar mandi. Nah, apabila yang sakit mengalami penyakit ini usus buntu, mendekatlah kepada kamar mandi. Karena reaksinya begini, perut kita akan bunyi-bunyi, begitu ya. Nah, kemudian kita merasa mules. Nah, disitulah saatnya penyakit itu atau penyakit usus buntu atau biji-bijian yang di dalam perut itu akan keluar melalui jamban. Nah, itu 10 menit kita minum akan ada reaksi. 1 atau 3 menit, 4 menit, 5, 6 menit itu kita mendekat kepada kamar mandi. Ya. Kemudian keluarnya bukan sebiasanya kita mengeluarkan, tetapi dia akan mencair. Mencairnya seperti ya kita seperti mencret, tapi ada kayaknya biji-bijian yang keluar itu mengeluarkan keluar ya. Setelah itu pagi dan sore kalau kita merasa sudah habis ya, pastinya tenaga kita akan lemah ya karena kita mengeluarkan cairan. Tetapi setelah kita merasa ada biji-bijian yang keluar atau apa, pokoknya di situ cair. Maka setelah itu kita pergi ke dokter untuk apa? Neo stop. Ya, ada untuk menghentikan pembuangan yang begitu cepat. Nah, setelah itu kita minum kita minum obat yang sesuai keterangan dokter supaya terhenti, supaya pembuangan kita normal kembali. Nah, apabila belum kunjung ya sembuh tentang penyakit yang dialaminya, 2-3 hari kita konsumsi terus ya. Semoga apa yang saya berbagi bermanfaat ya. Kalau teman-teman di daerah kalian ada tentang rumput ini ya, tolong cari ya. Biasa di pinggir jalan ada, di kebun ada. Nah, kalau di desa kalian atau tempat kalian namanya apa? Tetapi nama kami di sini kangkung liar. Terima kasih. Demikian informasi yang kita berbagi tentang ilmu kita masing-masing, saling melengkapi apa yang kita ketahui, dan tetap dukung ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman. Oke, demikian ilmu yang saya bisa bagikan kepada teman-teman. Semoga kita berhasil bersama saling mendukung pertemanan yang permanen. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.